Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Agustus Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistematika penyusunan karya ilmiah. Sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi atau penggolongan menurut KBBI. Dan menurut Abdul Qadir 2004 adalah berpikir serta berbuat yang bersistem, yaitu berurutan, runtun, serta tidak tumpang tindih. Sistematika karya ilmiah adalah bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Nah, ini adalah bagian sistematika penyusunan karya ilmiah. Membahas pertama yaitu isi bagian awal. Bagian awal yang terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar atau tabel. Halaman judul dalam karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, atau makalah berada pada halaman pertama. Halaman judul pada karya tulis ilmiah ini biasanya hanya membuat judul dan nama pengarangnya saja. Pada kasus tertentu seperti karangan ilmiah juga berisi informasi mengenai kelas seperti mata kuliah dan nomor, identifikasi seperti nomor induk, tanggal, nama dosen, dan nama lembaga pendidikan. Nomor halaman tidak dicetak pada halaman judul menurut Wikipedia 2001. Kata pengantar menurut Rizky 2001 adalah kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas sebagai pendahuluan suatu karya tulis. Itu menurut KBBI. Sedangkan menurut Rizky 2021, kata pengantar adalah sebuah halaman yang terdapat di sebuah karya tulis yang biasanya berisi ucapan, rasa syukur, dan rasa terima kasih dari seorang penulis. Kata pengantar, bagian pembuka berada pada paragraf pertama hingga kedua kata pengantar. Pada bagian ini berisikan ucapan rasa syukur penulis atas selesainya karya yang ditulis. Pada bagian isi berisikan sedikit gambaran mengenai isi dari makalah tersebut. Penulis akan menyebutkan judul karya tulis. Penulis juga biasanya akan menyebutkan nama-nama orang yang berkontribusi dalam penyelesaian karya tulis. Bagian penutup berisikan permohonan maaf dan harapan penulis atau dari makalah atau laporan yang telah dibuat. Permohonan maaf itu biasanya lebih ditujukan bila di kemudian hari ditemukan kesalahan dari tulisan tersebut. Daftar isi. Daftar isi merupakan penghubung judul pada daftar isi dengan judul pada karya ilmiah Anda menurut Ani 2020. Sedangkan menurut Hayati Rina 2019, daftar judul bagian-bagian buku atau dokumen disusun sesuai urutan bagian-bagian itu. Daftar isi juga didefinisikan sebagai daftar divisi, bab atau artikel, dan halaman di mana mereka mulai. Nah, jenis daftar isi itu dibagi tiga. Yang pertama, daftar isi tingkat tunggal atau single level TOC. Selanjutnya, daftar isi yang dibagi lagi subdivided TOC. Dan yang terakhir, daftar isi bertingkat atau multi level TOC. Nah, ini adalah contoh single level TOC. Nah, ini ada yang satu lagi, contoh dari daftar isi yang dibagi lagi atau subdivided TOC. Nah, yang terakhir multi level TOC contohnya. Daftar gambar atau tabel adalah rincian khusus yang menguraikan gambar-gambar yang dimasukkan dalam sebuah tulisan ilmiah menurut Ayu Anugrah 2001. Nah, ini adalah contoh daftar gambar. Nah, selanjutnya itu bab pendahuluan. Bab pendahuluan adalah bab pertama dari karya tulis yang berisikan jawaban apa dan mengapa penelitian atau studi tersebut perlu untuk dilakukan. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku atau laporan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis.
Penulisan latar belakang yang baik ditulis sejelas mungkin dan sesuai dengan fakta. Salma 2001. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih fokus untuk dilakukan. Syafni 2020. Rumusan masalah berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Untuk menjawab masalah-masalah yang diteliti, seorang peneliti harus mampu merumuskan pertanyaan masalah. Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Bab pembahasan adalah pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya. Bab pembahasan terdiri dari kajian teoritis, pembahasan. Kajian teoritis adalah ilmu yang mengajarkan tentang teori atau pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan. Pembahasan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah sebagai laporan observasi tentang penelitian terhadap sesuatu. Hasil pengamatan merupakan isi bagian yang penting dari teks ilmiah. Hasil pembahasan mempunyai sifat objektif atau subjektif. Hasil pembahasan sebagai pertimbangan atau acuan untuk dijadikan sebuah teori. Bagian penutup adalah bagian yang mengungkapkan kesimpulan dan saran secara singkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi. Kesimpulan adalah suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Bisa dibilang juga kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Saran adalah pendapat, usul, anjuran atau cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Fungsi daftar pustaka adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Ini adalah contoh daftar pustaka. Lampiran merupakan dokumen yang ditambahkan atau dilampirkan ke dokumen utama. Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.